Bapa di surga, kami bersyukur. Kami naikkan ucapan syukur kami, ucapan terima kasih kami Tuhan, atas segala yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan kalau kami ada saat ini Tuhan, itu semua karena Engkau. Itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Dan hari ini, pagi hari ini, kami mau menaikkan ucapan syukur kami melewati pujian Tuhan, melewati penyembahan kami. Dan biarlah Tuhan kami memberikan pujian kami, penyembahan kami dengan sepenuh hati kami. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beracaralah pada pagi hari ini. Ibadah ini adalah milik-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau bertahta atas pujian kami, atas penyembahan kami. Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami. Kuasailah ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami Tuhan, urapilah kami, ampunilah kami Tuhan. Dan Kau layakkan kami kalau sebentar kami akan masuk dalam hadirat Tuhan. Setiap kami Tuhan, baik kami pelayan-pelayan-Mu, baik jemaat-Mu, semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Semuanya ada di dalam urapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik Tuhan, Kau baik. Inilah kami akan memuji, meninggikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita sembah Tuhan, kita meninggikan Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Baginya pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwa. Baginya pujianku tak dapat ku balas
bagi Dia. Jemaat Tuhan, naikkan pujian ini. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala pujian, Terima kasih Tuhan. serta syukur Naikkan pujian ini. Bagi Dia segala pujian. sungguh
kita. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami akan lanjutkan pujian kami. Kami akan lanjutkan penyembahan kami. Sorak-sorai ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Apa kabar? Ya, puji nama Tuhan, pagi hari ini kita belajar firman Tuhan mengenai pribadi. Jadi mulai bulan ini, Juli dan Agustus, kita akan banyak belajar mengenai sosok tokoh Alkitab, Bapak Ibu. Ya, seperti yang Bapak Ibu lihat, visi gereja kita adalah Jemaat GBT Kristus Anugerah Cilacap memilih keberuntungan dan kehidupan. Salah satu bagian kalau kita memilih keberuntungan dan kehidupan ini, maka kita belajar mengenai perjalanan hidup tokoh dalam Alkitab ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, hari ini kita belajar mengenai Abram. Ya, saya bagi dua, nanti ke depan akan kita belajari mengenai Abraham. Tapi di bagian pertama ini, kita belajar mengenai Abram. Ya. Kita buka dalam Kejadian 11 ayat 26 sampai dengan 32. Pembaca ayat akan membacakan, Bapak Ibu menyimak yang ada ayat yang dibaca, silakan dibaca dalam hati. Kejadian 11 ayat 26 sampai dengan 32. Silakan. Kejadian 11 ayat 26 sampai dengan 32. Ayat yang ke-26. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran memperanakkan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya, di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin, nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai, menantunya istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Amin. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita membaca ayat ini dan kemudian ada orang yang tidak senang dengan Kristen, maka ayat ini bisa menjadi modal bagi mereka untuk menjatuhkan orang Kristen. Ya. Apa artinya Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu tidak hati-hati dan tidak memahami ayat ini, maka akan muncul kesan bahwa Alkitab kita ini salah. Ya, nanti akan saya ungkapkan. Makanya di awal saya katakan harus hati-hati membaca ayat ini. Jadi kisah mengenai Abram ini tadi dimulai dengan ayat 26, setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Jadi yang kakak sulung siapa Bapak Ibu? Terah hidup 70 tahun, ia memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Kesannya anak sulungnya adalah Abram. Maka enggak nyambung nanti, ceritanya enggak nyambung Bapak Ibu. Ya. Karena nanti ada hitungan yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang akan sedikit jelimet. Ya, nggak apa-apa ya. Pagi-pagi sudah sarapan jelimet ya. Pulang yang penting nggak pusing lah ya. Ya. Tapi kita tahu kalau ada orang yang nggak seneng ini, Bapak Ibu nggak tahu dan kemudian diserang ini, maka kita akan memahami Alkitab salah. Jadi Bapak Ibu silsilahnya, Nahor ini adalah kakek ya. Umurnya 148 tahun. Kita lihat sini ya. Kemudian dia punya anak Terah. Ya. Ketika Tuhan memerintahkan Abram untuk keluar dari negerinya,
Ini banyak pendeta yang kemudian menyalahkan karena dia diperintahkan Tuhan supaya pergi dari sanak saudaranya, dari keluarganya, tapi kenapa dibawa Lot? Kan gitu kan? Kemudian disalahkan, Abram nggak taat kepada perintah Tuhan karena bawa Lot. Tadi jelas, bapaknya Lot itu mati, sementara Abram dan Sarai nggak punya anak. Maka secara kejiwaan keluarga, ketika Abram ini ya anak bungsu ini Bapak Ibu. Nanti saya jelaskan. Jadi inilah anak-anak dari Tera, ditulis secara urutan tapi bukan berarti dimulai dari yang tua. Dia punya Abram, anak Abram, dia punya Nahor, ini Nahor juga kakeknya, tapi namanya sama dengan kakeknya. Jangan kemudian masa dia punya anak nama kakeknya gitu. Ya, kan banyak kitab yang salah, ya. Ya kan, ada kitab yang salah, kemudian Maryam itu Maria, ibunya Yusuf itu Maria, ibunya Tuhan Yesus itu anaknya Amran. Karena dia merujuk Maria dalam perjanjian lama. Kemudian Haran meninggal, punya anak Lot. Ya. Nah Bapak Ibu, ini silsilah dari Abram. Urutan dalam kejadian ini, kenapa Abram itu ya ditulis dalam yang susunan pertama Abram? Karena cerita ini sedang memfokuskan pada pribadi Abram. Sementara anak sulungnya adalah Haran. Nah, di sini urutannya yang mulai agak sedikit bingung Bapak Ibu. Saat Terah berumur 70 tahun, Abram dilahirkan saat Terah berumur 130 tahun. Ya. Karena tadi nanti dijelaskan Bapak Ibu, ada ayatnya ya. Jadi saat Terah ini, bapaknya ini berumur 70 tahun, dia melahirkan Abram, melahirkan Nahor, dan melahirkan Haran. Kan kesannya begitu ya? Ya Bapak Ibu ya? Ya. Jadi sebenarnya pada umur 70 tahun ini, yang lahir pertama adalah Haran. Kemudian muncullah Nahor. Ya. Setelah itu Terah berumur 130 tahun. Pada umur 130 tahun itulah lahirlah Abram. Karena nanti pada waktu dia berumur ini Bapak Ibu. Ya. Nanti akan kita lihat ya. Jadi ada satu peristiwa penting dalam kehidupan Abram ini, yaitu perpindahan keluarga Terah dari Ur Kasdim ke Haran. Peristiwa ini adalah panggilan Tuhan yang pertama. Ingat ya. Jadi bukan Tuhan memanggil Abram terlebih dulu untuk keluar dari negerimu. Tapi justru Terah. Terah yang keluar dari negeri Uskadim kemudian ke Haran. Haran ini perjalanan menuju ke tanah yang dijanjikan. Tapi kemudian mereka menetap di Haran. Awal mulanya kota ini tidak bernama Bapak Ibu. Saya ulang ya. Awal mulanya tempat ini tidak bernama. Tetapi kemudian Terah memberi nama tempat itu sesuai dengan nama anak sulungnya. Yaitu Haran. Wis dikasih namailah tempat ini, tak kasih nama Haran. Makanya Alkitab kemudian mencatat, sampailah mereka di Haran dan menetap. Nah, Kejadian 15, tolong dibaca ayat yang ke-7. Kejadian 15 ayat yang ke-7. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan,
yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Bukan Abraham. Kepada Tera. Ya. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Ketika berdialog dengan Abram, aku ini ya Allah yang membawa engkau keluar. Artinya engkau keluar adalah Abram bersama dengan Tera. Keluar dari negeri Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Ya. Nehemia 9 ayat yang ke-7. Nehemia 9 ayat yang ke-7. Engkaulah Tuhan Allah yang telah memilih Abram dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Ya, nanti akan berganti nama menjadi Abraham. Jadi Bapak Ibu, peran Tuhan menyelamatkan Tera. Keluarga ini adalah keluarga penyembah berhala. Keluarga yang tidak menyembah Allah yang benar, kemudian Tuhan memilih keluarga ini lewat Tera. Sayang sekali, keluarga ini, Tera ini yang penyembah berhala ini, Bapak Ibu dan Saudaraku ya, Tera ini yang diselamatkan oleh Tuhan untuk bisa menyembah Allah yang benar, ternyata Tera ini gagal Bapak Ibu. Dia tidak sungguh-sungguh untuk melepaskan penyembahan berhalanya. Dalam Yosua 24 itu disebutkan, ya, Tera menyembah berhala. Jadi panggilan pertama itu kepada Tera untuk diselamatkan. Tapi Tera gagal. Sampai di sini Bapak Ibu. Makna apa yang terpenting dalam hidup kita? Bapak Ibu sudah dipanggil Tuhan dengan maksud yang baik untuk diselamatkan. Amin. Kadang kita ini seperti Tera yang nggak mau melepaskan kepercayaan kita kepada Allah, ya harus dengan sungguh-sungguh, tapi kita masih percaya kepada Allah lain yang di luar Allah. Sehingga Allah kemudian mengalihkan panggilan keduanya kepada Abram. Jadi Abram itu keluar bukan dari Ur Kasdim. Setelah itu Abram keluar dari Haran menuju kepada tanah yang dijanjikan Tuhan. Tuhan berkata keluar dari negeri Ur Kasdim itu semua Tera. Tera dengan anak-anaknya keluar. Mau diselamatkan oleh Tuhan. Karena dia adalah penyembah berhala. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, betapa kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Allah tidak pernah putus asa. Tapi kita ini loh Bapak Ibu. Sudah diingatkan loh. Ya. Kemarin kami dapat pertolongan Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, saya seharian Bapak Ibu. Jadi kemarin waktu donor darah saya tidak bisa hadir karena memang harus nyeleksi murid, wawancara dengan orang tua. Tapi sebelumnya saya mengalami kejadian yang ya pertolongan Tuhan Bapak Ibu. Ya, malam kami makan bersama dengan istri saya dan anak saya. Setelah makan, kemudian kita kembali ke penginapan. Nggak sadar itu. Berjalan sampai berapa jam itu. Ternyata tas anak saya ketinggalan di rumah makan yang saya lihat banyak orang, Bapak Ibu. Ya. Tapi kemudian hanya karena perkara kecil, saya lupa tidak membawa sandal. Maka saya keluar ke mobil untuk ngambil sandal. Di saat itulah kemudian ada pelayan restoran itu yang berkata, "Pak, Bapak tadi duduk di kursi itu ya?" "Iya."
ini ada tas yang ketinggalan. Wah, saya kaget. Kok ceroboh gitu ya? Kaget Bapak Ibu. Itu kalau hilang, uangnya itu uangnya orang lain, orangnya ini saya bisa itu Bapak Ibu. Ya, ada sekitar 200-an juta di situ. Ini Tuhan baik ya. Ketemu dengan pelayan yang jujur. Kami periksa kemudian tas itu tidak ada satupun yang hilang. Ya. Bapak Ibu Saudaraku, ini Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tidak pernah putus asa untuk membimbing kita Bapak Ibu. Kita ini kadang seperti Tera Bapak Ibu. Sudah diselamatkan, sudah dibuktikan kasih-Nya, balik lagi. Ya. Sampai kemudian Tuhan berkata kepada Abraham, keluarlah kamu dari negerimu, dari sanak saudaramu, ke negeri yang kutunjukkan. Itu adalah panggilan kedua. Ya. Sekarang kita mau pilih yang mana Bapak Ibu? Hidup seperti Tera atau hidup seperti Abram? Yang kemudian sungguh-sungguh dia. Dan Abram kemudian sungguh-sungguh Bapak Ibu. Berbeda dengan Tera yang berawal dari penyembahan berhala, diminta oleh Tuhan tapi tetap kompromi. Iman yang kompromi Bapak Ibu. Yang hari ini menyembah, hari ini memuji Tuhan, hari ini menaikkan pujian, hari ini berkata dan dalam doa, Engkau Allahku yang dahsyat. Tapi di tempat lain, di waktu yang lain, kita tidak sesungguhnya tidak dengan sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Tapi karena kita juga punya percaya yang lain Bapak Ibu. Ya, ini masih banyak Bapak Ibu. Kita masih percaya kepada kantong merah. Ya, serius Bapak Ibu. Kita masih percaya kepada hari baik. Kita masih percaya ke doa di kuburan. Kita masih percaya kepada hal-hal begitu loh Bapak Ibu. Ngeri. Iman kita itu ngeri Bapak Ibu. Kita merasa seperti Tera yang sudah dipanggil Tuhan dan kemudian meninggalkan Urs Kasdim. Tapi kita masih percaya kepada hal-hal yang bisa membawa berkat bukan dari Allah. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu. Jadi perpindahan keluarga Tera ini peran Tuhan untuk menyelamatkan Tera ini. Peran Tuhan untuk menyelamatkan kita. Tapi kita tidak sungguh-sungguh. Saya harap kita bukanlah demikian, tapi kita betul-betul sungguh-sungguh ya. Ini karya keselamatan ini. Tapi sayang, di dalam ayat yang kedua, itu bisa dibaca, tolong. Yosua 24, ayat yang kedua, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Beribadah kepada Allah lain. Coba Bapak Ibu. Seolah-olah kalau kita lihat ya, Allah salah memilih. Kesannya begitu. Allah salah memilih. Tapi enggak. Begitu Tera enggak bisa diperbaiki, maka pandangan Tuhan beralih kepada Abram. Ya, beralih kepada Abram. Ya, Tuhan sangat menghargai kebebasan kita Bapak Ibu. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang kaku seperti dalang yang memainkan wayang tidak bisa berbuat apa-apa, terserah dalang, mau ditarik ke sini, tarik sana, mau diapakan, terserah dalang. Bukan, Allah bukan demikian. Allah sangat menghormati kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita. Begitu ini Tera ini gagal, maka pandangan Allah kepada Abram untuk melanjutkan
karya keselamatan kepada keluarga ini. Ya, ini Utley Commentary. Tafsir dari Utley Commentary ini yang saya baca Bapak Ibu. Jadi kita selama ini kan hanya mengenal bahwa Tuhan memanggil Abram keluar dari negerimu, dari sanak saudaramu, padahal panggilan pertama pada Tera. Ya. Ini hati-hati kita Bapak Ibu ya, banyak sekali pengajaran-pengajaran yang tidak betul. Kemarin ada yang cerita di Bali Bapak Ibu ya. Apa? Itu ada yang cerita Bapak Ibu. Dia ibadah di Bali kemudian berkata bahwa Iskak yang dikorbankan itu betul-betul dikorbankan, disembelih. Disembelih. Tapi kemudian dihidupkan kembali. Ya. Kemudian mau disembelih lagi, ternyata Tuhan ganti. Ya, kok aneh-aneh itu ya. Nah, sama seperti ini Bapak Ibu ya, kalau kita nggak hati-hati, kita akan tersesat kepada satu pengajaran-pengajaran yang salah. Tapi kita lihat Bapak Ibu ya, bagaimana Tuhan itu mengasihi Tera. Jadi keselamatan tahap kedua adalah memanggil Abram setelah kematian bapaknya. Nah ini, setelah kematian bapaknya. Jadi kesaksian dari Stefanus, ini Stefanus, Kisah Para Rasul 7 ayat 4 sampai dengan yang kelima. Kisah Para Rasul 7 ayat 4 sampai dengan 5. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Ya, ini Stefanus, kalau Bapak Ibu lihat, ini pembelaan Stefanus yang kemudian berkhotbah. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, nah ini Bapak Ibu ya, setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini tempat kamu dan diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusakanya kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak, tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Nah Bapak Ibu, jadi Abram itu pindah dari Haran ke negeri yang dijanjikan Tuhan setelah bapaknya itu meninggal. Catatan Bapak Ibu. Abram pergi dari Haran, dari rumah bapaknya. Ya, Kejadian 12 ayat yang keempat berkata, pergilah kamu dari rumah bapaknya. Ini bapaknya ya, rumah bapaknya, bukan dari bapaknya. Artinya bapaknya sudah meninggal. Dan dari sanak saudaramu dan dari sanak saudara Abram pada umur 75 tahun. Ayat yang keempat, tolong dibaca. Kejadian 12 ayat yang keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ya, ini kalau kita lihat hitungan tadi Bapak Ibu, nggak nyambung. Di sini nggak nyambung, 75 tahun nggak nyambung. Ya, nggak nyambung kan Tera tadi umurnya 70 tahun pada waktu dia melahirkan Abram, Nahor, dan Haran. Jadi kalau pada umur 70 tahun dia kemudian melahirkan Abram, nggak nyambung. Abram bukan umur 75 tahun pada waktu ini. Ya. Jadi Abram pergi dari Haran, umur 75 tahun. Tera mati, umur 205 tahun. Ini ya, hitungannya yang tadi saya ceritakan sebagai bekal Bapak Ibu sarapan pagi hari ini supaya Bapak Ibu agak sedikit pusing, ya nggak apa-apa. Ada Panadol nanti di sebelah. Jadi ada umur 205 tahun. Ini Tera mati. Berarti Abram dilahirkan saat Tera berumur 130 tahun, bukan 70 tahun.
Tera umur 70 tahun, lahirlah Haran, kemudian lahirlah Nagor, dan terakhir Abram, anak bungsu. Kejadian 11 ayat 26 yang tadi kita baca. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi Abram ini yang menjadi fokus Tuhan setelah kegagalan Tera memenuhi panggilan. Bisa memahami mengenai bangsa Israel, amin Bapak Ibu ya. Bangsa Israel itu dipilih, bukan bangsa-bangsa yang lain. Ya, saya ulang ya, bangsa Israel itu dipilih menjadi umat pilihan Allah, tapi gagal dia. Akhirnya keselamatan itu bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk bangsa-bangsa lain termasuk Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan. Bisa paham ya, Mas Ronggo ya? Jadi ini gambaran. Tapi bukan berarti kita harus mengikuti pola itu. Polanya Tera. Tera gagal, kemudian keselamatan itu beralih kepada Abram. Israel gagal, maka keselamatan itu beralih kepada bangsa lain. Jangan sampai kemudian Bapak Ibu gagal, kemudian beralih kepada orang lain. Nah ini pelajaran yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu dari kisah Abram, dari kisah Tera, dari kisah bangsa Israel. Bapak Ibu harus dengan sungguh-sungguh setia, sungguh-sungguh taat, sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, sungguh-sungguh percaya kepada Allah, punya iman yang sungguh-sungguh kepada Allah, supaya tidak gagal dan keselamatan itu tidak beralih kepada yang lain. Abram yang terpilih karena percaya. Kejadian 12 ayat yang keempat, maka mereka pergi. Ini adalah perjalanan babak baru kehidupan Abram yang percaya kepada Tuhan. Satu keluarga tidak percaya kepada Allah, satu keluarga itu berasal dari penyembahan berhala termasuk Abram. Abram bukan orang yang percaya pada awalnya, bukan orang yang percaya kepada Allah. Ya, tapi dipilih oleh Tuhan. Begitu Tuhan melihat kegagalan Tera, maka Allah kemudian mengalihkan pandangannya kepada Abram. Mata Tuhan tertuju kepada Bapak Ibu sama seperti mata Tuhan tertuju kepada Abram yang dipilih oleh Tuhan, dan Tuhan menaruh harap. Tuhan menaruh harap kepada Abram supaya Abram ini betul-betul kemudian sampai matinya dia percaya kepada Allah. Amin Bapak Ibu. Tuhan menaruh harap kepada Bapak Ibu sampai kemudian betul-betul Tuhan itu menaruh harap Bapak Ibu sampai dengan akhir hayat, menutup mata, kita berada di dalam iman percaya kepada Dia Allah yang hidup. Ini adalah perjalanan baru kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Sama seperti Abram yang tadinya penyembah berhala, dan kemudian Abram mendengar suara, Abram, pergilah kamu dari rumah bapamu, dari negerimu, dari sanak saudaramu, ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Dan Abram percaya kepada suara yang baru dia dengar itu. Walaupun dia tidak melihat pribadi sosok siapa yang berbicara itu, tapi Abram percaya. Mulai Abram kemudian babak barunya meninggalkan penyembahan berhala yang disebutkan dalam Yosua 24 ayat yang kedua tadi, keluarga Tera itu penyembah berhala. Abram kemudian meninggalkan dan percaya kepada satu suara yang dia percaya itu. Demikian juga dengan Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, ya. Bapak Ibu tidak mendengar suara Tuhan secara langsung seperti Abram. Tapi Bapak Ibu percaya lewat pemberitaan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus.
mulai terjadi perjalanan baru kita. Ya, saya dibaptis tahun 90 Bapak Ibu. Mulai terjadi perjalanan babak baru hidup saya. Mulai terjadi perjalanan hidup yang baru dari Ibu Rosa. Mulai terjadi pembaruan hidup dari perjalanan Bapak Niko ketika kita mendengar suara Tuhan dan percaya kepadanya. Mulai terjadi perjalanan babak baru bagi Bapak Ibu yang percaya kepada Kristus. Dan ini perjalanan kita di tengah jalan Bapak Ibu. Ya, sudah bukan perjalanan babak baru, tapi kita tengah dalam perjalanan menuju kepada sampai akhir dari hidup perjalanan kita. Kembali, jangan kita belajar atau mencontoh kehidupan seorang yang bernama Terah. Tapi Abram. Abram ini, ya, nanti kemudian berubah menjadi Abraham. Jadi Bapak Ibu, Abram ini kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Ayat 7 dan 8. Kejadian 12 ayat 7 dan 8. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu," maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ya, inilah awal perjalanan baru dari Abram Bapak Ibu. Yang tadinya penyembah berhala, Alkitab tidak mencatat bagaimana proses dia penyembah berhala. Tapi Abram tahu apa yang dia lakukan ketika Tuhan memanggil, maka Abram mendirikan mezbah. Maka disitulah kemudian Abram memanggil nama Tuhan. Sebagai bentuk perjalanan baru dia percaya kepada Allah yang baru dia kenal. Sampai akhirnya kemudian Abram disebut sebagai bapak orang banyak bangsa. Nah Bapak Ibu Saudaraku, jadi kalau kita lihat Abram dari Uskadim ke Haran, dari Haran ke tanah Negeb, tanah Kanaan sebelah selatan itu Negeb. Kejadian 12 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan di tanah Negeb. Nah ini, kata-kata makin jauh di sini menunjukkan bahwa dia tidak mau kembali ke negerinya. Ya, artinya dia terus berjalan, makin jauh dia. Makin dekat dengan negeri yang ditunjuk oleh Tuhan. Ini adalah bukti iman Abram. Bapak Ibu paham ya di sini ya? Paham nggak Bu Rosa? Perjalanan kita makin jauh, kemudian dekat dengan di mana ini? Dekat dengan apa ini? Dekat dengan apa Mas Ronggo? Ini saya nih jalan ini. Makin jauh ini. Makin jauh. Dekat dengan batas hidup saya. Dekat dengan perjumpaan saya dengan Tuhan. Kan nanti kita ketemu dengan Tuhan kan? Amin ya Bapak Ibu ya. Muka dengan Tuhan. Ini bukti dari iman Abram. Berbeda dengan Terah. Terah masih percaya kepada Allah yang memanggil dia, percaya juga kepada ilah-ilah yang dia sembah. Tapi Abram enggak, lepaskan semua. Kemudian dia dirikan mezbah dan dia panggil nama Tuhan. Dan firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-9, dia makin jauh berjalan. Artinya makin dekat dengan negeri yang ditunjuk Tuhan. Saya makin jauh berjalan, artinya saya sedang pendek umurnya. Makin pendek umurnya untuk saya stop sampai di port saya, sampai di pelabuhan hidup saya. Untuk membuktikan iman kita. Jadi Bapak Ibu, Abram jadi Abraham, ini bagian terakhir karena ini perubahan dari Abram jadi Abram. Di dalam Kejadian 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-7, ayat 1 berkata, untuk berubah dari Abram menjadi Abram,
Abram menjadi Abraham, pesannya adalah hidup dengan tidak bercela. Jangan ditambahin nah ya. Ya Bapak Ibu ya. Pak Duranto jangan ditambahin nah ya. Bercelah. Jangan ditambahin nah. Kalau ditambahin nah bercelana. Ya. Tidak bercelana jadinya ini. Jadi tidak bercelah, hidup betul-betul sungguh kudus. Ya, ini perubahan dari Abram menjadi Abraham. Ayat yang ketiga berkata, tindakan iman, lalu sujudlah Abram. Ya, berubah dari Abram ke Abraham itu berubah dari hal yang baik. Bukan orang berubah dari manusia lama kepada manusia yang baru. Abram ini sudah sungguh-sungguh Bapak Ibu. Tetapi waktu itu belum ada notaris, belum ada meterai. Sehingga perjanjian Allah itu dibuktikan dengan meterai, tak ganti namamu ya, sebagai bukti bahwa aku berjanji kepadamu. Jadi perubahan ini bukan ada kaitannya menjadi manusia lama, menjadi manusia baru. Enggak ada Bapak Ibu. Abram ini sudah orang yang betul-betul percaya kepada Allah. Berubah menjadi Abraham karena Allah mengingatkan kembali janjinya kepada Abram ini. Dan untuk meneguhkan janjinya, maka dipakailah perubahan nama. Bisa paham Bu ya? Jadi perubahan itu tidak ada kaitannya, oh ini Abram dulunya enggak benar menjadi Abraham jadi manusia yang benar. Enggak Bapak Ibu. Ayat 5, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Bapak Ibu, Abram kemudian menjadi Abraham bukan berarti kita ini enggak benar menjadi benar ya. Terus kita hidup dalam kebenaran sampai terus menjadi kekudusan di dalam Tuhan sampai akhir hidup kita ini Bapak Ibu. Jadi inilah Bapak Ibu perubahan dari Abram menjadi Abraham tidak ada kaitan dengan pola hidup dari Abraham ini kemudian menjadi benar. Tapi ini menjadi meterai bagi Tuhan untuk meneguhkan janjinya bahwa dia akan memberikan negerinya, ya negeri yang ditunjukkan Tuhan menjadi milik pusaka dari keturunannya. Kesimpulannya Abram itulah Abraham. Kita baca dalam 1 Tawarik 1 ayat 27, ayat yang sangat singkat. 1 Tawarik 1 ayat yang ke-27. 1 Tawarik 1 ayat yang ke-27. Abram itulah Abraham. Singkat Bapak Ibu. Ya. Pak Dadi itulah Pak Dadi. Ya. Ya kan? Artinya bukan perubahan yang ya, saya sungguh-sungguh pada Tuhan kok. Saya sungguh-sungguh pada Tuhan. Jadi belajarlah dari Abram dalam iman kepada Allah yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa, terima kasih Engkau sungguh Allah yang mengasihi kami. Dan pada pagi hari ini seperti apa yang Engkau inginkan agar kami melakukan perjamuan kudus, makan dan minum tubuh dan darah Tuhan untuk mengingat kasih anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus yang rela mati bagi kami dan memberikan kehidupan pengharapan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, sebelum kami makan dan minum tubuh dan darah Tuhan ini, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan tubuh Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan
adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan tubuh Tuhan ini. Kita ambil gelas kecil yang berisi anggur ini. Kita taruh di dada kita. Kita merasakan kasih Tuhan yang melingkupi kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya. Menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat gelas kecil ini lebih tinggi dari kepala kita. Hormat akan darah Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum darah Tuhan ini. Mari kita naikkan pujian hormat kita kepada Tuhan Allah yang Maha Kasih, Allah yang sungguh baik. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sungguh ajaib ya Tuhan. Banyak hal yang sudah Kau lakukan dalam hidup kami, kebaikan-Mu Tuhan. Kami memuji Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya. Kami memuji Mari kita berdoa, kita satu di dalam doa. Doa Bapa kami seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita naikkan pujian terima kasih Tuhan. Saya minta para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Kita akan berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
Mari kita akan akhiri ibadah kita, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang sudah menyertai kami dalam ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Dan kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami telah menaikkan pujian hormat bagi Engkau lewat puji-pujian kami. Kami telah mendengarkan suara-Mu Tuhan, pesan-pesan-Mu Tuhan. Agar kami hidup tetap berjalan di dalam jalan kebenaran. Sungguh-sungguh menaruh harap kepada Engkau Tuhan. Dan jika sebentar kami juga akan memberikan ucapan syukur kami lewat persembahan-persembahan yang kami berikan, persembahan sukarela, persembahan khusus maupun persembahan persepuluhan. Engkau memberkati persembahan-persembahan ini. Engkau memberkati pribadi-pribadi yang memberikannya dengan penuh sukacita. Kau berkati dalam rumah tangganya, Kau berkati dalam pekerjaannya, Kau berkati dalam pelayanannya. Dan sebentar kami akan pulang bukan dengan tangan yang kosong, tapi kami pulang dengan berkat-berkat yang datang daripada Engkau. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, Anak yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus, menyertai Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar, memberkati dalam rumah tangga Bapak, Ibu, memberkati dalam usaha pekerjaan Bapak, Ibu, memberkati dalam keluarga, bahkan keluarga besar, anak cucu menantu dimanapun berada, diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala kerugian-kerugian yang tidak penting Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati, damai sejahtera dilimpahkan bagi kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima segala berkat ini dengan ucapan syukur. Semua yang percaya mengatakan amin.